Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk rekan-rekan semuanya yang semangat untuk mempelajari psikologi maupun para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tema pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah berkenalan dengan pembelajaran model behavioristik, kognitif, dan juga humanistik. Nah, seperti yang sudah pernah saya singgung ketika sharing tentang pembelajaran kognitif, konstruktivisme di sini sebenarnya menjadi satu bagian yang tidak terlepas juga pada satu konteks besar pembelajaran kognitif. Begitu ya, mari kita lihat lebih spesifik seperti apa sih pembelajaran konstruktivisme dan juga kontekstual di sini. Oke, kita mulai dulu ya mengenai pembelajaran konstruktivisme. Oke, nah pembelajaran konstruktivisme ini tidak terlepas dari salah satu figur yang namanya Seymour Papert. Beliau adalah salah satu pengajar senior di MIT dan beliau wafat di usia 88 tahun kalau tidak salah di tahun 2016 yang lalu. Beliaulah yang memperkenalkan teori atau pandangan konstruktivisme ini dalam model belajar ya dalam setting pendidikan. Di mana konstruktivisme sendiri ini memiliki pandangan bahwa manusia itu terlibat aktif dalam hal membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalaman-pengalaman yang dia punya begitu. Jadi tidak selalu manusia itu hanya secara pasif menerima, tapi dia juga turut membangun secara kognitif dan memberikan makna. Nah, di sini dalam konteks pendidikan tentunya berarti peserta pendidik ini secara individual mereka juga berperan dalam menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi tersebut menjadi bagian dari dirinya begitu. Jadi bukan pendidik yang menentukan informasi mana yang perlu diingat, dimiliki, diaplikasikan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi peserta didik sendirilah yang menentukan. Nah ini tentunya juga ketika berbicara tentang kognitif tidak terlepas dari satu tokoh yang namanya Jean Piaget yang dia sangat terkenal dengan teori kognitifnya. Ada dua hal, yaitu asimilasi dan juga akomodasi. Nah, ini terkait dengan cara seseorang dalam mengolah informasi dan kemudian memasukkan pengetahuan baru skema kognitifnya. Nah, ini teman-teman bisa cek kembali di materi mengenai perkembangan kognitif manusia. Oke, dan ini ada beberapa asumsi dari pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama itu adalah individu bersifat unik. Apa maksudnya itu? Bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Satu manusia berbeda dengan manusia lainnya. Dan dalam hal kognitif, mereka atau setiap manusia ini memiliki kompleksitas yang unik pula gitu. Jadi setiap pendidik di sini berperan untuk benar-benar mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan keunikannya masing-masing dan tentu saja menghargai keunikan setiap peserta didik sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Kemudian yang kedua adalah pengaruh latar belakang dan kebudayaan. Tentu saja pendidik yang memakai pembelajaran konstruktivisme perlu menyadari bahwa setiap peserta didiknya ini dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, pandangan tentang dunia, begitu, yang itu sangat melekat ya dalam jangka waktu yang lama dan mungkin juga diwarisi peserta didik dari turun-temurun misalnya ya dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga turut mempengaruhi bagaimana mereka belajar gitu. Termasuk juga dalam menciptakan atau menemukan informasi-informasi yang itu dinilai bermakna pada kehidupan peserta didik. Dan kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab belajar.
tentu saja di sini menekankan pentingnya peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini peserta didik terlibat aktif untuk bisa menolong dirinya sendiri, tidak sekedar untuk merefleksikan bahan belajar yang mereka pelajari, namun juga mereka bertanggung jawab atas pemahaman mengenai informasi tertentu, begitu. Tidak tergantung pada pendidiknya. Dan yang terakhir adalah tentang motivasi belajar. Tentunya ketika seseorang memiliki perasaan mampu dan yakin akan potensinya dalam memecahkan masalah baru, ini diperoleh dari pengalaman penguasaan dari masalah yang terjadi di masa lalu. Sehingga ketika peserta didik berhasil menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu, ini akan memperkuat motivasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru begitu. Termasuk juga ditambah dengan pengakuan dari orang-orang di sekitar sehingga dia sangat sangat meyakini begitu untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini perlu juga dikuatkan walaupun dari ekstrinsik, namun secara intrinsik ini memiliki peran yang lebih besar begitu. Oke. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan peranan pendidik dalam konstruktivisme ini sebagai apa ya gitu. Tentunya seperti yang tertulis di layar sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator di sini berbeda dengan pendidik yang hanya memberi dan memberi secara satu arah kepada peserta didik. Di sini peranan pendidik sebagai fasilitator yang dimaksud dengan fasilitator di sini adalah tentunya membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang isi pembelajaran, tapi dalam tataran bahwa peserta didik ini memainkan peran yang aktif dan yang paling memiliki porsi yang besar dalam proses belajar. Mungkin bisa lebih tergambar jika saya memberikan contoh seperti ini. Jadi seorang fasilitator itu lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan daripada hanya memberi dan memberi. Kemudian fasilitator ini juga mendukung suasana pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendorong peserta didik membuat kesimpulan sendiri dan tidak monolog. Jadi fasilitator menyediakan satu suasana belajar yang dimana bisa terus-menerus berdialog dengan peserta didik begitu. Jadi di situ juga ada sedikit peran sebagai konsultan atau pelatih, namun tetap menekankan pada peran aktif dari peserta didik. Kira-kira seperti itu, apakah bisa dipahami ya? Semoga penjelasan saya ini semakin menggambarkan gitu. Ketika kalian menjadi pendidik dengan konstruktivisme sebagai fasilitator itu seperti apa? Ya, dan lingkungan belajar seperti tadi sudah saya sampaikan juga dirancang sedemikian rupa untuk mendukung dan merangsang peserta didik untuk berpikir gitu, aktif, terlibat, berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan assessment. Assessment ini biasanya istilah yang dipakai ketika seseorang ingin mengumpulkan data dan memberikan penilaian begitu terhadap sesuatu hal. Nah, ketika dalam konteks pendidikan berarti assessment dilakukan ketika pendidik ingin memberikan nilai begitu ya, hasil belajar begitu kepada peserta didiknya. Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme, peran dari asesor dan peserta didik ini saling terkait begitu. Jadi asesmen di sini tidak hanya proses satu arah atau satu jalan saja, tapi melibatkan dua figur yang saling berinteraksi, yaitu antara pendidik dan peserta didik. Jadi di sini peserta didik sebagai penilai, sebagai asesor ini memperoleh kinerja atas tugas tertentu karena peserta didik sudah menyelesaikan satu tugas tertentu, kemudian peserta didik memperoleh kesempatan memperbaiki kinerjanya. Jadi dalam proses ini seperti yang kita bayangkan berarti antara keduanya itu saling berdialog begitu ya. Saling berdialog bukan satu proses yang terpisah tapi berkesinambungan. Ketika asesor menerima tugas, dia memberikan feedback dan juga kemudian peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperbaiki pekerjaannya sesuai dengan feedback yang diberikan oleh asesor.
Oke, nah sekarang kita masuk ke pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Ketika kita membicarakan tentang konstruktivisme, ini berarti yang terbayang di kepala kalian haruslah pembelajaran yang top down instruction begitu ya. Jadi bukan button up, tapi melainkan pembelajaran dari atas ke bawah. Bagaimana itu artinya? Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah yang sifatnya kompleks terlebih dahulu untuk menemukan atau menyadari untuk memperoleh insight mengenai keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan. Misalnya nih, dalam setting saya sebagai pendidik bahasa begitu ya, saya akan memberikan tugas kepada peserta didik berupa tugas essay di mana mereka membuat karangan bebas dalam beberapa paragraf, baru kemudian setelah selesai mengerjakan tugas itu, saya akan membimbing sebagai fasilitator untuk mereka terlibat aktif mempelajari tentang kosakata, struktur kalimat yang ada dalam esai yang mereka sudah buat. Nah, itulah salah satu contoh yang bisa saya berikan dalam proses pembelajaran konstruktivisme. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran kontekstual ya, tema yang kedua dari materi kali ini. Nah, ketika kita menggunakan pembelajaran kontekstual, artinya dalam proses belajar mengajar memiliki konsep di mana pendidik itu mengkaitkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Artinya, pendidik harus mampu memberikan atau menyajikan permasalahan-permasalahan yang tidak hanya sekedar konseptual, tapi memang real ada di lapangan, sehingga itu memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan juga penerapannya dengan kehidupan nyata. Begitu ya. Sebagai eh, bukan hanya sebagai mahasiswa atau siswa, tapi mereka sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, begitu, sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu, begitu. Jadi konteksnya lebih luas. Satu konteks pendidikan, namun bisa digunakan penerapannya dalam situasi atau konteks yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Nah, sehingga terjadilah transfer belajar dan ilmu itu bisa fleksibel begitu ya. Bisa tidak sekedar hanya dihafal dan dipahami, tapi bisa dipraktekkan untuk menyelesaikan problematika yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini peran pendidik dalam pembelajaran kontekstual sebagai apa? Tentunya sebagai teamwork. Jadi ketika dalam kelas kontekstual, tugas pendidik itu membantu peserta didik mencapai tujuannya. Maksudnya di sini pendidik lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Jadi pendidik ini uh, mengulas mengenai strategi peserta didik yang sudah ditemukan begitu ya strategi-strateginya, namun juga memberikan input mengenai strategi-strategi baru yang mungkin lebih efektif dan efisien yang bisa dipakai oleh peserta didik ya. Jadi di sini tentunya peserta didik dan juga pendidik bersama-sama mengelola kelas menjadi sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi peserta didik. Nah, itulah yang terjadi ketika kelas kita itu konsepnya kontekstual. Oke, nah ada beberapa komponen dalam pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan juga penilaian autentik. Nah, ternyata kalau kita perhatikan pembelajaran kontekstual pun di dalamnya ada unsur konstruktivisme yang sudah kita pelajari pada bagian awal dari video ini. Jadi memang konsep kontekstual sendiri juga mengiyakan, menyetujui begitu ya, bahwa manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Nah, ini berarti pembelajaran ini harus dikemas menjadi proses di mana bukan hanya menerima pengetahuan, tapi kemudian peserta didik juga dibiasakan untuk memecahkan masalah, kemudian menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan juga
setiap hari itu dilatih untuk bergelut dengan ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang begitu dalam menyelesaikan masalah-masalah real di kehidupan sehari-hari. Dan tugas sebagai pendidik tentunya memfasilitasi proses di mana menyediakan pembelajaran yang di mana peserta didik itu memperoleh pengetahuan yang bermakna dan relevan gitu dengan kehidupannya. Kemudian memberikan kesempatan tentunya ya untuk peserta didik untuk menemukan dan menerapkan idenya sendiri, jadi tidak melulu dari pendidiknya, dan juga mendorong supaya peserta didik ini menyadari perlunya menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, mulai kelihatan ya seperti apa proses dalam pembelajarannya. Oke, dan kemudian yang kedua adalah inquiry. Ini ditandai dengan adanya observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan juga penyimpulan dalam proses belajar. Nah, kontekstual ini juga dikenal dengan CTL, Contextual Teaching and Learning, kalau dalam istilah populernya ya. Jadi di situ ada merumuskan masalah, mengamati sesuatu hal, baik itu dari buku maupun sumber lain atau dari pengamatan dunia nyata, jadi bereksperimen begitu, kemudian menganalisis dan menyajikan hasil dan mengkomunikasikan hasil karya yang berhasil dibuat. Kemudian yang ketiga adalah bertanya. Di sini strategi utama pembelajaran kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajarannya itu modelnya tidak anyep gitu ya. Jadi tidak satu arah, tapi kegiatannya itu sangat aktif dan juga hangat karena pendidik mendorong dan juga menilai kemampuan berpikir peserta didik, dan peserta didiknya sendiri juga kemampuan berpikirnya diwujudkan dalam kemampuannya dalam bertanya, menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Dan peserta didik juga aktif gitu untuk memberikan perhatian, mengarahkan perhatiannya pada aspek yang belum diketahuinya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat belajar. Di sini maksudnya dalam proses kelas CTL sendiri itu pendidik akan menyediakan satu lingkungan belajar yang kelompoknya itu bersifat heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu, baik itu anggotanya, karakteristiknya, itu sangat bervariasi jumlahnya. Bahkan mungkin bisa juga dengan berkolaborasi mendatangkan orang-orang di luar kelas, ahli-ahli tertentu, begitu ya, tokoh masyarakat, untuk bisa saling berdiskusi dalam konteks belajar CTL ini. Kemudian yang kelima adalah pemodelan, di mana di sini pendidik tentunya memberi contoh tentang cara kerja sesuatu, sehingga kemudian peserta didik ini bisa meniru, mengamati begitu ya, sebelum mereka berlatih menemukan cara, strategi atau kata kunci gitu ya dalam penyelesaian kasus tertentu. Kemudian yang keenam ada refleksi. Ini cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa sih yang sudah kita lakukan di masa lalu begitu. Sehingga kemudian peserta didik mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, dan hal tersebut merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Nah, ini hampir di setiap pendekatan ada ya, berarti satu proses yang penting ini, refleksi ini. Kemudian penilaian autentik sebagai bagian yang terakhir. Hal ini berarti menekankan pada upaya membantu peserta didik agar mampu mempelajari atau learning how to learn, bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. Jadi kalau saya itu sebagai guru bahasa Inggris, katakanlah ketika dalam proses pembelajaran, saya akan menilai kemajuan belajar itu dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Jadi ketika saya itu memberikan pelajaran bahasa Inggris, saya akan memberikan nilai yang tinggi kepada mahasiswa atau siswa saya yang ucapannya itu tepat, yang
istilahnya kalau populernya cah cicus gitu ya ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi bukan dari hasil ulangan tertulis misalnya saya ngasih pekerjaan atau ujian yang bentuknya grammar, bukan dari itu, tapi ketika dia praktik langsung dan dia berhasil mengucapkan grammar dengan tepat, nah itu nilai yang saya ambil. Makanya disebut dengan penilaian autentik karena saya fokus kepada proses bukan pada hasil akhir. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, jadi bagian ini kita sudah belajar mengenai pembelajaran konstruktivisme di mana memandang manusia sebagai satu figur yang aktif membangun dan memaknai atas pengalamannya sendiri dan juga belajar kontekstual artinya di mana di dalamnya juga mengandung konstruktivisme yang kemudian dilanjutkan dengan adanya upaya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Seperti biasa, diakhiri dengan adanya refleksi di forum Elena dan saya tidak menyediakan pertanyaan apa namanya pemantik begitu ya. Kalian boleh berefleksi dari bagian manapun pembelajaran di hari ini, maupun kalian juga bisa membandingkan antara keduanya atau juga dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Saya tunggu diskusi serunya di forum Elena. Eh, Baiklah, selesai sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam sehat selalu, selamat belajar dan memaknai pengalaman kita masing-masing.